Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat selalu. Amin. Halo sahabat Edu, bersama kami telah hadir tamu kita hari ini yang luar biasa, guru inspiratif. Siapakah dia? Kita lihat berikut ini. Bu Endang Wahyu Widyasari MPD dari SMPN 4 Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Seorang guru inspiratif. Riwayat pendidikan dari SD Cangkuang Barut, Bandung pada tahun 1987, SMPN 8 Kabupaten Bandung, sekarang SMPN Margahayu Kabupaten Bandung pada tahun 1990, SMAN Cikalong Wetan, Bandung Barat 1993, S1 IKIP Bandung pada tahun 1998, S2 STKIP Pasundan Cimahi 2017. Pengalaman kerja di SMPN Negeri Bojong Picung Cianjur dari tahun 2000 sampai 2010, SMPN 2 Cikalong Wetan Bandung Barat 2010 hingga 2017, SMPN 4 Cikalong Wetan Bandung Barat 2014 sampai dengan sekarang, SMA Terbuka 2 Cikalong Wetan Bandung Barat dari 2017 sampai dengan sekarang. Pelatihan dan kegiatan dalam forum profesional yang diikuti, ini adalah sebagian besar yang diikuti oleh beliau. Pelatihan pendidikan karakter, pelatihan menulis jurnal ilmiah, pelatihan untuk sekolah penggerak, sosialisasi profil pelajar Pancasila. Prestasi yang telah diraih sebagai juara guru berprestasi di tingkat gugus, juara guru berkonstitusi di tingkat gugus, penghargaan dari PGRI sebagai guru berprestasi dalam bidang akademik, penghargaan PGRI sebagai guru inspiratif, juara guru inspiratif Jabar 2018, juara ketiga guru berprestasi Jabar 2018, juara kreativitas mengajar 2017, juara 1 diseminasi literasi nasional 2017, naskah buku terbaik dalam diseminasi literasi nasional, juara 1 pengelola Taman Bacaan Masyarakat 2019 KBB, juara keempat pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Provinsi, penghargaan sebagai guru penulis dari Bupati, penghargaan sebagai guru inspiratif nasional pada tahun 2020. Penghargaan-penghargaan dalam membimbing siswa. Berikut deskripsi diri profil seorang guru inspiratif. Kegiatan-kegiatan yang telah diikuti diantaranya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, bagaimana anak-anak didik kita melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh, bakti sosial, gotong royong, serta inovasi-inovasi yang dilakukan dalam bidang pengajaran. Publikasi ilmiah berupa karya buku yang telah dihasilkan, kegiatan pembelajaran bermakna dan unggul, menghasilkan karya, inovasi, dan ini adalah inovasi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, merdeka dari COVID-19, dengan melibatkan 9 mata pelajaran.
dan proyek 11 mata pelajaran dengan tema Merdeka dari COVID-19. Inovasi PJBL di masa pandemi, proyek 9 mata pelajaran, kegiatan KBM pembelajaran jarak jauh, kegiatan membimbing siswa, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan taman bacaan, berperan aktif dalam menjadikan sekolah berprestasi. Aktif dalam penataan lingkungan sekolah Adiwiyata Kabupaten. Menggerakkan literasi orang tua siswa dalam membimbing orang tua siswa berkegiatan literasi. Aktif dalam kegiatan bidang literasi. Dan publikasi di buku di masa COVID. Juga proyek kolaborasi mata pelajaran, hingga kegiatan masa kini di masyarakat. Moto hidupnya luar biasa. Membuat siswa-siswa tetap tersenyum walaupun belajar dari rumah. Kolaborasi melahirkan karya yang luar biasa. Mading kelas digital untuk menggali potensi siswa selama pandemi COVID-19. Aku dan taman bacaku. Hidup hanya satu kali, jangan sia-siakan dan teruslah berbuat baik. Luar biasa, Ibu. Saya sampai speechless ini. Bisa cerita nih. Kita bertemu langsung nih, walaupun secara virtual ya. Alhamdulillah ya Bu, bisa bertemu. Ya, dengan waktu yang lumayan hektik sepertinya. Ibu dengan berbagai kegiatan yang ada. Terima kasih sudah hadir di sini. Bisa sedikit cerita ya tentang di awal perjalanan. Tadi, sebentar. Saya buka yang PowerPoint-nya aja ya.
Terlihat, Bu? Ya, terlihat, Bu. Ya. Dilihat dari proses perjalanan Ibu yang luar biasa hingga bisa menjadi prestasi yang sangat wow gitu ya. Ini tidak semua guru bisa mendapatkan prestasi ini. Bagaimana ini, Bu? Perjalanannya Ibu, perjalanannya meraih prestasi ini. Ya, ini kan tidak Ya, instan ya pastinya. iya. Ada perjuangan di belakang layar yang kita ingin tahu nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Edu di sini. Iya. Salah satu prestasi yang pernah diraih itu selain guru berprestasi ya Bu ya di tingkat Jawa Barat, juga yang kemarin itu guru inspiratif tahun 2020. Nah begini Bu, sebenarnya saya itu suka malu gitu ya kalau misalnya saya itu mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif, baik itu di tingkat Jawa Barat waktu itu tahun 2018, 2019 ya. Lalu kemarin 2020. Sebab sebenarnya apa yang saya kerjakan itu kalau menurut saya pribadi gitu ya, tidak ada apa-apanya gitu lah. Yang saya kerjakan itu hanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang guru. Sebenarnya itu. Jadi ketika saya ketika ada kegiatan anugerah guru inspiratif, sebenarnya saya tidak ingin ikut, malu kata saya seperti itu ya, karena saya merasa ada apa yang saya kerjakan itu hanya kewajiban saya sebagai seorang guru, tidak ada apa-apanya gitu ya. Salah satunya itu ketika itu yang diangkat yang menjadi inspirasinya itu kata teman-teman gitu ya, yang mengajukan itu kan kepala sekolah, lalu juga kepala desa, masyarakat Berawal di sekitar. ESA ya, Bu ya? Di NSUKSI Ya, di Award ESA ya? juga, ya di ESA. Yang mengajukannya itu kan mereka. Yang menjadi inspiratifnya itu, katanya itu, saya itu selain mengajar, kan di sekolah saya itu jauh ya dari SMP, dari rumah ke SMP Negeri 4 Cikalongwetan. Ketika itu saya merintis bersama teman-teman mendirikan SMP Negeri 4 Cikalongwetan. Nah, di mana anak-anak itu tidak banyak anak yang putus sekolah. Kemudian ketika mendirikan SMP Negeri 4 Cikalongwetan, ya alhamdulillah anak-anak yang tadinya putus sekolah bisa terserap sekolah di SMP Negeri 4 Cikalongwetan, bisa melanjutkan lah ya. Lalu selain itu kita itu kan numpang di SD ketika itu. Nah, walaupun sekolahnya itu masih numpang sampai sekarang alhamdulillah sudah berdiri, tapi prestasi-prestasinya itu sudah ya kalau bisa dikatakan sudah lumayan banyak ya, seperti kegiatan literasinya itu kita bisa menembus sampai ke nasional. Padahal tadinya itu tidak ada buku di sekolah, itu tidak ada buku sama sekali, satu pun tidak ada, karena ya mungkin karena sekolah baru ya, ketika itu saya juga minta sebenarnya ke sekolah induk, tapi di sekolah induk juga kurang bukunya itu. Nah, makanya kita berupaya sajalah bagaimana supaya menggiatkan literasi di sekolah. Tidak ada niat untuk juara-juara waktu itu, tidak ada buku satupun. Nah, kebetulan di rumah itu kan banyak buku, banyak sekali lah ya, maka saya bawa ke sekolah, dibaca Dari oleh buku anak-anak. koleksi pribadi berarti ya? Koleksi pribadi, ada sekitar 100 buku yang saya bawa ke sekolah. Ternyata anak-anak itu suka membaca, dan saya punya keyakinan dengan membaca itu bisa merubah cakrawala pola pikir anak-anak ya. Selain buku juga koran, pokoknya dibawa aja semuanya. Nah, dari situ ternyata alhamdulillah anak-anak itu termotivasi untuk berkarya, untuk berkreasi, itu salah satunya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang selain anak-anak yang saya gerakan, lalu juga orang tua siswa juga digerakkan untuk berliterasi gitu. Makanya ketika itu saya juga mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana ada tantangan membaca orang tua siswa. Nah, itu mungkin itu juga yang salah satunya yang unik ya, padahal kalau menurut saya itu hal-hal yang biasa. Menggerakkan siswa di awal literasi itu bagaimana nih kendalanya? Kendalanya itu banyak, selain tidak ada buku ya Bu ya, itu selain tidak ada buku juga waktu menggerakkan literasi memang
pertamanya itu ya bisa dikatakan setengah dipaksa ya, setengah dipaksa anak-anak itu, sebab ya kalau tidak dipaksa atau tidak dibiasakan, tapi dipaksa bukan berarti saya memaksa harus bagaimana gitu ya. Tetapi ketika itu saya masukkan kegiatan-kegiatan pembelajaran, yuk kita baca dulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu membaca dulu 15 menit. Padahal waktu itu tahun 2014 belum booming ya gerakan literasi itu, belum pendidikan karakter itu belum saya juga belum tahu 15 menit membaca ketika itu ya. Tapi yuk kita baca dulu, setelah itu kita buat rangkumannya. Anak-anak itu baca koran, dibuat rangkumannya. Ternyata banyak sekali anak-anak itu membuat rangkuman, membuat cerita. Saya tempel di Mading, waktu itu masih numpang di SD ya sekolahnya. Saya juga masih mengajar di SMP Negeri 2 Cikalong Wetan, pulang sekolah langsung ke SMP 4 Cikalong Wetan. Dan ketika sampai alhamdulillah hasilnya itu bisa membuat majalah sekolah, itu majalah sekolah. Ya kalau kendalanya itu banyak sekali, selain anak-anaknya juga susah digerakkan, tidak ada kesadaran untuk membaca, itu memang sulit sekali ya. Lalu juga tidak ada buku itu. Tapi ini tidak menjadikan kami, ya bukan saya saja, kami waktu itu guru-guru di sana pantang untuk berjuang lah, pantang menyerah lah, terus-terusan kita berjuang bagaimana supaya gerakan literasi ini bisa bisa booming, baik itu di siswa maupun juga di orang tua siswa itu. Ya, nah ini menarik sekali nih ya, pada saat di gerakan literasi, kemudian ada berbagai kendala ya, kendala-kendala ini kan tentunya tidak hanya dari sisi keterbatasan buku seperti itu ya. Namun di sini yang luar biasa adalah semangat ibu nih, wow luar biasa sekali semangatnya untuk menggerakkan mereka menjadi bisa, maaf sebentar. Nah tadi dikatakan tentang keterbatasan buku ya, sehingga akhirnya melahirkan karya-karya yang luar biasa nih. Ada majalah sekolah. Nah, maksud dari secara manual ini bagaimana ini? Nah ini, saya juga ini bikin majalah sekolah, majalah-majalahan mungkin ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa terbit meskipun banyak kendalanya ya Ibu ya. Ini maksudnya cara manual itu seperti ini. Saya itu punya mimpi kalau majalah sekolah itu kan dicetak ke percetakan. Betul. Tapi ketika saya tanya-tanya itu biayanya itu sangat mahal ya, kalau untuk ukuran sekolah kami itu sangat mahal, berjuta-juta lah ya. Terus harus minimal berapa eksemplar, sedangkan siswanya juga masih sedikit, dan saya juga berpikir apakah ini terbeli atau tidak ya sama siswa, sedangkan saya inginnya diberikan kepada siswa itu secara gratis gitu ya. Nah maka saya muncul idenya waktu itu majalah secara manual itu maksudnya begini, di print satu-satu di rumah ini. Di rumah siswa maksudnya? Di rumah saya sendiri. Oh, rumah luar biasa. Di sekolah itu print sendiri. Iya, kalau print itu kan rebutan ya maksudnya ada cuma sedikit. Lalu saya juga kan kalau terus di sekolah kan nggak mungkin ya. Nah ini kadang-kadang kerjakannya itu sampai malam jam 2 subuh. Ini saking cintanya saya sama majalah sekolah, ini hasil karya anak-anak dan hasil karya guru juga. Saya print sebanyak 15 eksemplar di rumah. Lalu ketika itu saya berpikir, masa sih hanya dinikmati oleh guru-guru saja? Anak-anak juga harus punya satu majalah minimal untuk 2 anak. Saya berpikir bagaimana ini caranya. Nah mula-mula kalau guru itu kan suka dapat sertifikasi ya Bu ya, alhamdulillah uang tunjangan tuh 3 bulan sekali. Nah saya perbanyaknya ini betul-betul nih sertifnya. Ketika saya dapat tunjangan dari pemerintah, saya sumbangkan, ya maaf ini bukan ini ya, saya sumbangkan untuk penggandaan majalah sekolah dan diberikan kepada anak-anak itu. Berarti ini konten dari majalah itu sendiri hasil anak-anak ya? Ya, ada juga hasil guru, hasil guru. Lalu apa juga aja Bu itu kadang-kadang konten majalahnya? Isinya itu ada misalnya curhat anak-anak ada, lalu kolom guru ada, liputan-liputan sekolah juga ada di situ, anak-anak yang meliput. Lalu juga ada tip seperti itu, tip humornya juga ada, kegiatan keagamaannya juga ada.
Itu kolaborasi semuanya, guru, siswa, lalu yang mendesainnya itu kalau dulu itu betul-betul full saya sendiri yang mendesain, tetapi sekarang sudah ada teman-teman yang membantu, alhamdulillah. Luar biasa. Berarti sudah berapa edisi nih sampai sekarang? Kalau yang diterbitkan itu sudah, maksudnya begini, yang diterbitkan itu ada sekitar 12 edisi. Akan tetapi selama COVID ini kita belum menerbitkan rencana, tapi sudah kita buat draftnya. Rencananya kita sedang mengolah bagaimana ini supaya majalah sekolahnya itu majalah sekolah digital. Mudah-mudahan ini bisa terbit ya. Jadi Amin, bisa dibaca amin. oleh anak-anak semua ini. Amin, luar biasa. Oke, nah ini di masa pandemi ini benar-benar putus sekolah ya anak-anak ini yang harus kita selamatkan ya. Nah ini bagaimana nih ceritanya? Ini ceritanya seperti ini. Kan ketika pandemi COVID-19 kita itu ya mau tidak maulah dipaksa lah ya, harus Betul. kegiatannya itu pembelajarannya daring, sedangkan di sekolah kami itu kan letaknya itu boleh dikatakan di dalam lah ya, meskipun di Kabupaten Bandung Barat, di Jawa Barat, tapi masih di dalam gitu ya. Berapa Jaringan kilo itu, internetnya Bu, belum ada masuknya? dari rumah ke sekolah. Enggak dari Berapa jalan ya? kota gitu maksudnya? Jalan besar ke dalam? Agak lumayan jauh sih Bu. Tapi kalau jaringan internet itu memang sulit sekali, sulit sekali ya. Nah, ketika itu anak-anak itu banyak yang mengundurkan diri. Sudah saja saya mau keluar sekolah Nggak mau katanya ya, lanjut gitu. karena nanti saja kelas 8, kelas 9, kelas 7 itu banyak yang mengundurkan diri. Kan nanti saja sekolahnya katanya kalau sudah beres pandemi. Padahal kan pandemi ini tidak tahu ya Terus kapan pandeminya berakhirnya. kapan ya? Lalu juga ya, lalu juga ini berdampak pada kan tahun ajaran baru, anak-anak itu yang biasanya kita itu 3 kelas di sekolah itu ya, ketika itu yang mendaftar itu hanya 55 orang. Nah, ketika saya tanya ke guru SD-nya, lalu juga ke ibu kepala sekolahnya, kenapa ini anak-anak itu sedikit yang melanjutkan sekolah. Nah, mereka itu menjawab, katanya begini, karena satu tidak ada kegiatan pembelajaran, padahal ya kita itu daring, daring, tapi ya itu repot Kan katanya. belum ya. Ya, Dianggapnya lalu libur ada juga, gitu kan. ya ada juga yang emang tidak melanjutkan sekolah, ada juga yang masuk pesantren. Ketika itu kalau yang masuk pesantren ya biarkan tidak apa-apa, mereka tetap melanjutkan sekolah. Nah, ketika itu saya datang ke SD-SD sekitar, lalu juga ke rumah-rumah penduduk untuk mengajak mereka melanjutkan sekolah kembali. Nah, alhamdulillah jadi banyak yang tertarik lah untuk masuk sekolah kembali. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dengan industri untuk memberikan bantuan-bantuan lah, bingkisan-bingkisan untuk anak-anak yang ini ya, yang tidak mampu gitu. Juga nah itu ini yang diberikan ke pihak-pihak SD sekitar. Lalu juga kita mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Di sini foto-fotonya tidak ada ya, ketika saya datang ke rumah-rumah orang tua siswa satu-satu untuk didatangin. mengajak mereka sekolah. Ya Bu, Satu-satu apa? didatangin, satu-satu didatangin. Iya, ke rumah orang tua siswa. Home visit lah ceritanya Home seperti visit itu. ya. Itu setiap berapa kali dalam seminggu? Ya, Bu. Home visitnya sekitar berapa kali dalam seminggu? Oh, kalau waktu kegiatan home visit-nya itu kita biasanya suka mendata ya, waktu awalnya. Ini anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, kita data, kita melakukan kunjungan-kunjungan kepada orang tua siswa, dan dari dievaluasi berapa anak sih yang ikut daring, kegiatan pembelajaran daring, berapa anak yang tidak bisa ikut pembelajaran daring. Nah, kalau yang tidak ikut pembelajaran daring, biasanya kita datang ke rumah-rumah itu, difasilitasi untuk bisa belajar anak itu. Ya, luar Jadi biasa. mereka bisa Terus melanjutkan belajar ya walaupun COVID ya. Ya. Oke. Nah, ya. Di sini ini juga masih dalam
PJJ ya, ada Ya, rapat ya, orang tua beserta tim jajaran pengembang sekolah mungkin ya di sini ya. ya, 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 sama Bapak Komite, Bapak Kepala Sekolah itu. Hmm, saling Nah, bahu kita juga membahu ya. ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan kunjungan ke rumah orang tua siswa. Berarti mereka tidak memiliki handphone ya, Bu ya? Iya, Anak-anak. iya. Ini dari saya data saja ya Bu ya, yang tahun ajaran sekarang, yang kelas 7 sekarang, yang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu kalau dikira-kirakan hanya 40%. Itu Dari pun seluruh kadang-kadang siswa. iya dari seluruh siswa kelas 7. Nah, Hmm, itu pun kadang-kadang ketika mereka itu memberikan tugas, kadang-kadang malam. Nah, ketika ditanya, hmm, ya alasannya kenapa malam-malam kirim tugas, gitu ya, saya itu enggak, hmm, meskipun ya hmm, terima kasih, gitu. Nah, mereka itu suka jawabnya itu, Bu, cenah HP-nya dibawa kerja dulu sama Bapak, seperti itu. hmm. Untuk sekolah sendiri fasilitas lab komputer seperti itu ada? Oh, belum ada, Bu, belum ada. Hmm, Mudah-mudahan lah nanti ada bantuannya dari pemerintah, insya berarti Allah katanya mau ada ya. iya mudah-mudahan. Jaringan Berarti internet juga ke benar-benar sekolah ini saya belum ada, Bu. Jaringan internet ke sekolah juga belum oh ada. belum ada. Bu. Jadi Eh, disiasatinya benar-benar melalui home visit itu tadi ya. ya, jadi kita juga selain home visit, kita juga ada memakai modul. Hmm. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa daring, silahkan diambil modulnya setiap 2 minggu sekali. Itu. Itu guru-guru semua membuat modul. Ya, membuat modul. Dan Hmm. kita juga membuat modul, kita satukan, nanti diberikan kepada orang tua siswa setiap 2 minggu sekali, dan mereka mengumpulkan tugasnya itu juga ke sekolah. Akan tetapi yang bisa daring, tidak usah datang ke sekolah, silakan saja bisa lewat grup WA itu. Mhm. Berarti dijadwalkan mungkin ya untuk orang tua ke sekolah mengumpulkan tugas dari modulnya juga mungkin ya dengan Ya, keterbatasan iya, seperti dua ini. minggu sekali. Selain itu juga kita melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa. Lalu nah ini untuk mempermudah siswa dalam belajar kegiatan daring ini ya selama PJJ, kita juga melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya itu supaya anak itu tidak banyak tugas dan Betul. tidak ribet gitu ya. Tadi inovasi dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah ini salah satunya itu kita berkolaborasi Yang 9 dengan mata pelajaran ya, 11 ya 11 mata 11 pelajaran, ya. membuat proyek, lalu juga dengan semua, di mana semua guru itu beremu, jadi satu produk untuk semua mata pelajaran. Nah ini alhamdulillah jadi anak-anak itu tidak terbebani dengan tugas-tugas yang Terus ya diberikan oleh betul. nah, Oh, itu. berarti produknya satu ya, tapi Iya. nilainya mendapat 11 mata pelajaran ya. Luar Nah kita biasa. berkolaborasi. Ini dalam kolaborasi kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajarannya itu sendiri bagaimana itu Ya. mengolahnya? Nah, ini untuk kolaborasi itu memang awal-awalnya itu sulit sekali kita itu menentukan proyek apa yang akan dibuat, lalu juga apakah materi ini itu nyambung dengan mapel yang lain atau tidak, seperti itu ya. Ya, Alhamdulillah, nah dari hasil rembukan-rembukan itu kita berdiskusi, coba kalau misalnya kita itu kan COVID-19 ya, temanya itu ketika itu merdeka dari COVID-19, kita ingin anak-anak itu dan orang tua itu paham apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, lalu juga pencegahannya bagaimana, sebab kan di sana itu kebanyakan belum paham gitu ya, pakai masker juga betul, betul. belum paham. Nah, kita masukkan ke dalam pembelajaran merdeka dari COVID-19. Nah, ini ketika itu saya ambil misalnya prakarya, coba kalau ini KD-nya nyambung tidak, kalau ini KD-nya nyambung tidak. Nah, ketika itu kita berdiskusi, ternyata mengerucut gitu ya. Ini di dalam prakarya ada misalnya kalau prakarya itu membuat masker. Nah, itu kan untuk untuk mencegah ya prokes ya. Hmm, Lalu kalau ditinjau dari PKN misalnya bisa tidak ini? Kalau hmm, dipikir-pikir kan susah gitu ya. Nah, kita PKN itu Bu ada misalnya dari segi hukum, misalnya hukumnya itu tentang seperti apalah waktu itu ketika mata pelajaran PKN juga ada ya waktu itu, di sini mungkin disebutkan ya peraturan undang-undang dalam sistem undang-undangan hukum ya. nasional.
Nah, ini materi yang dibahasnya itu yang berhubungan dengan COVID-19. Lalu IPS yang dibahasnya itu hubungan kebijakan PSBB ketika itu ya, dampaknya bagi mobilitas sosial. Nah, ini kita itu sulit ya, kalau bisa dikatakan sulit sekali ya, apalagi kan ini luar biasa ini idenya. Ya, 11 mata pelajaran kita rangkum, kita ambil intisarinya menjadi satu proyek. Nah, itu. Lalu ketika itu juga prosesnya kalau menurut saya luar biasa. Saya sampai belajar semua KD mata pelajaran itu saya pelajari gitu ya. Lalu juga buku-buku mata pelajaran yang setiap mata pelajaran itu saya bawa ke rumah, saya buka semuanya. Ternyata bisa diambil intisarinya itu. Betul. Nah, meskipun ini masukan dari teman-teman, sebelum teman-teman mempelajari juga kan kita harus punya konsepnya dulu. Nah, ini yang kita gulirkan itu. Lalu kalau ini idenya betul. Iya, nah alhamdulillah ini untuk prakarya itu jadi kita itu buat proyeknya itu gambar, jadi seperti mind mapping gitu ya, di sini mungkin seperti mind mapping di mana ada proyek masker, pembuatan masker itu seperti apa, lalu dari juga limbah ya. Ya, dari limbah. Lalu kalau misalnya dalam bahasa Sunda, nah anak-anak itu belajar presentasi bagaimana ini penyebaran COVID nganggo memakai bahasa Sunda dan seperti itu ya. Nah, itu dari pemanfaatan limbahnya sendiri itu kain sisanya dari anak-anak gitu. Ya, dari anak-anak yang buat dibantu oleh orang tuanya. Dan alhamdulillah Ibu dengan kita melakukan kolaborasi antar mata pelajaran ini yang tadinya anak-anak itu sulit sekali untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi mereka itu mungkin kita itu juga berpikir kenapa anak-anak ini tidak tertarik dengan pelajaran daring. Mungkin yang pertama selain tidak ada kuota, seperti itu tidak punya HP ya. Kebanyakan tugas mungkin itu yang saya cari. Mata pelajaran memberi tugas ya. Guru tugasnya ini, guru PAI tugasnya ini, IPS tugasnya ini, mungkin anak juga pusing sama gurunya ditarankannya ya boleh dikatakanlah kalau daring itu kan efektif pertemuannya juga kurang ya. Makanya kita membuat kolaborasi antar mata pelajaran di mana juga kita buat modulnya itu satu modul tapi mencakup intisarinya itu untuk semua mata pelajaran itu. Berarti satu modul, jadi ke anak-anak cukup satu modul ya? Ya, satu modul kita kasih materinya ini dari lalu semua mata pelajaran yang harus dikerjakannya apa dan ini bisa membuat anak-anak itu ya ini kan dari orang tua siswa juga. Alhamdulillah cenah jadi nama jadi ayah kegiatan teu nyaho HP teuing cenah baru dapet. Jadi bisa menghasilkan karya itu. Betul. Nah, untuk KD-nya sendiri itu bagaimana Bu dari masing-masing mata pelajaran? Ya, KD-nya itu kita ada jadi ada KD-KD-nya kalau di KD COVID berarti ya, KD darurat yang digunakan. Ya. Di jurnal yang saya buat itu ada misalnya kesenian KD-nya ini, bahasa Indonesia, bahasa Sunda KD-nya ini jadi nyambung gitu, nyambung semua lucu semuanya. Kita juga bikin RPP-nya itu asalnya kan IPS, ini PKN, ini. Nah, kita itu berinovasi juga RPP-nya itu dalam satu tabel, tapi mencakup semua pelajaran. Semua pelajaran, jadi tidak memberatkan ya, tugasnya sudah terarah gitu kan. Nah, terus untuk materi bahasa Indonesia nih, di sini materi iklan layanan masyarakat dan poster. Nah, ini berarti melalui YouTube mereka atau bagaimana? Nah, jadi mereka itu kalau bahasa Indonesia membuat poster materi dihubungkan dengan pencegahan, penularan, dan penyembuhan COVID-19 ya. Jadi kan ini ada hasilnya. Kegiatan anak-anak itu kan buat presentasi ya. Nah mereka salah satunya itu membuat anak-anak. Jadi gini Ibu, kita itu seperti mind mapping ya, buat seperti mind mapping tugasnya itu. Lalu di situ itu kan ada virus corona yang besar dibuat oleh anak-anak itu. Lalu di pinggirnya ada misalnya ayo kita cegah COVID-19 dengan 3M. Nah, seperti itu. Jadi kan nyambung semuanya. Nah, hasilnya itu anak-anak itu membuat presentasi dalam bahasa Sunda ya, dalam bahasa Sunda. Ya. Nah, itu diangkat ke YouTube. Itu yang menguploadnya anak atau dari guru? Karena kan katanya tidak ada handphone dan kuota ya. Iya. Yang menguploadnya itu guru. Hanya satu bidang di bahasa Indonesia saja berarti guru bahasa Indonesia ya yang untuk mengupload. Kita bersama-sama
Oh, Ada berkolaborasi misalnya juga. ya yang bagian upload ke YouTube misalnya ada Pak Ahmad, ada saya misalnya, jadi dibagi-bagi Yang juga IT-nya udah ini mungkin ya. ya. Jadi kan ini juga yang membuat videonya kan anak-anak itu tidak semua punya handphone. Nah, ketika kan 2 minggu sekali orang kalau membuat proyek ini sampai sebulan ketika itu, nah orang tua siswa itu kan ke sekolah, kita ambil 10 yang terbaik. Nah, 10 yang terbaik di video oleh guru. Nah, jadi mereka jadi runtut gitu. Matematikanya ada, PKN-nya ada, IPS-nya ada, tapi tidak terlihat ini teh IPS atau PKN atau apa gitu. Jadi berkolaborasi. Nah, di video Berintegrasi oleh soalnya ya. guru ya. Lalu di-upload ke YouTube itu. Ada 10 siswa terbaik yang di-upload itu. Nah, untuk bahasa Inggris nih, bahasa Inggris yang diangkat di sini tentang imbauan aturan dan keharusan ya, ini memang ada di KD-nya juga. Ini Ya. Berarti ditempelkan di posternya mungkin ya? Ya, jadi misalnya begini, buatnya itu misalnya kalau bahasa Indonesia itu kan yang misalnya ayo kita anak-anak itu di bahasa Inggris kan gitu. Betul-betul. Untuk IPA materi nutrisi sehat. Nah, ini nutrisi sehatnya berupa ke poster juga atau bagaimana? Kan tadi ada ya misalnya dengan 3M, salah satunya itu ada juga pola hidup sehat misalnya untuk mencegah COVID itu kan ada misalnya dengan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu misalnya dengan makanan-makanan yang bergizi, lalu juga dengan ini apa sekarang itu kan kearifan lokal seperti kayak minum Ya, betul. jahe, Jahe kunyit yang ya, seperti itu. ya, apotik ya, apotik obat Iya. itu. Lalu dengan olahraga juga itu. TJOK-nya di sini ya, gerak sederhana meningkatkan sistem imun ya. Wow, ini keren banget ini idenya. Kalau yang PAI PAI dengan doa, hajat doa. ya biar virus ini segera berakhir. Masya Allah luar biasa ini. Ibu ini idenya siapa nih ini? Ide besarnya ini. Ibu sendiri. Ya, iya. Ya, Luar biasa. ketika itu saya berpikir bagaimana ini supaya anak-anak bisa belajar meskipun dalam kondisi PJJ, pembelajaran jauh, tapi mereka itu senang belajar gitu. Jangan sampai Tidak terbebani beban oleh ya. banyak tugas. Sebab awal mulanya memang orang tua siswa itu banyak yang curhat. Ibu cenah bingung, cenah tugas nanti seueur, ya guru ini ngasih tugas, guru ini ngasih tugas. Sedangkan kalau diterangkannya itu kan mungkin tidak semua guru menerangkannya, hanya misalnya ini materinya. Kalau saya alhamdulillah setiap mengajar itu saya membuat satu video. Jadi untuk di-share ke anak-anak gitu ya. Nah, ini video yang Ibu buat. Setiap pertemuan itu saya buat video pembelajaran, meskipun durasinya hanya 3 menit atau 4 menit, itu tujuannya untuk menerangkan materi kepada anak-anak supaya anak-anak itu paham lah meskipun pembelajaran jarak jauh. Nah, alhamdulillah ketika teman-teman sering saya membuat video di share di grup WA seperti itu ya, mereka juga ya bukan berarti saya bagus, tidak lah ya, minimalnya lah termotivasi untuk membuat video pembelajaran. Betul. Jadi kalau mengajar itu ya jangan hanya misalnya ini materinya, baca ini lalu kerjakan tugasnya, ya jangan seperti itulah ya, minimalnya gitu. Minimalnya ada rangkuman materi, ada videonya supaya anak-anak juga lebih paham gitu. Meskipun ya kalau pembelajaran daring ya pastilah ada salah komunikasi. Betul, betul. Digital literasi akhirnya bermain juga ya, Bu ya. Ya. Nah, ini mulai dilakukan berarti di bulan apa nih, Bu? Pas di awal COVID atau sudah di pertengahan atau bulan apa ini dilakukan? Di waktu itu sekitar semester 2 lah, semester 2. Saya kan Di semester evaluasi 2. semester Evaluasi tahun dari 2020. sebelumnya ya. Evaluasi sebelumnya, lalu juga tingkat anak-anak yang mengundurkan diri dari sekolah itu kan banyak sekali. Iya. Pas siswa masuk tahun ajaran baru juga, aduh, yang biasanya dapat 3 kelas, kita itu hanya 2 kelas juga kurang. Nah, ini kan jadi bahan evaluasi bagaimana ini supaya anak-anak mau belajar gitu ya, meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk yang kemarin, kita ada juga proyek, Ibu, proyek untuk kelas 7 ya, tahun kemarin ini. Temanya itu indahnya rumahku gitu ya, indahnya rumahku, tapi di sini tidak di PowerPoint-nya tidak ada. Itu juga sama, gabungan 11 mata pelajaran. Tujuannya itu untuk apa?
supaya anak-anak itu betah tinggal di rumah gitu ya, meskipun kondisinya belajar dari rumah, tapi mereka itu harus senanglah berada di rumah gitu, tujuannya untuk itu. Kalau ini proyek yang melibatkan 9 mata pelajaran itu ya. filosofi dari kupu-kupu, intinya apa sih filosofinya itu motivasi hidup untuk terus berjuang gitu. Jadi meskipun dalam kondisi COVID-19 ya anak-anak itu jangan turun semangatnya, jangan patah Iya, semangatnya. betul. Nah, ini Kasihan dari proyek satu ke proyek berikutnya ini berapa lama nih prosesnya? Yang tadi kan proyek 11 Mapel ya, kemudian sekarang masuk ini yang kupu-kupu ini dia dikasih timeline-nya tuh berapa lama prosesnya? Ini kalau pembuatan proyek itu memang menyita waktu ya, boleh Menyita dikatakan waktu ya, waktu betul. ya. Kalau di dalam kegiatan pembelajarannya itu bisa sampai 1 bulan, Ibu. Tapi sebelum ini yang lama itu prosesnya berembuknya dengan guru-gurunya juga lama. Kadang-kadang ini mah Habimah yang kieu cenah ieu. Soalnya kan setiap mapel punya karakteristik sendiri ya. Ya. Terus untuk Menyamakan persepsi ini yang menyampaikan persepsi, lalu juga KD-nya itu loh, kadang-kadang betul, analisis KD ini nyambung, ya ini betul. nyambung, tapi di KD ini tidak ada. Nah itu yang susah, kadang-kadang susahnya itu. Jadi Tapi dari ya, proses satu ke proyek berikutnya itu di 1 bulan selesai. 1 bulan, ya 1 bulan untuk PJBL ini, Project Based Learning ini memang apalagi Nah, kolaborasi. Tapi alhamdulillah setelah kolaborasi ya kita juga ini salah satu keuntungannya mungkin ya, prosesnya memang sulit sekali. pastinya awalnya yang berat ya Bu ya. Itu awalnya, tapi ketika dijalani ya guru juga jadi mengajarnya tidak terlalu capek gitu. Nah ketika itu kan kita buat kelompok di mana satu kelompok itu 9 anak. Nah, jadi misalnya saya, kan saya mata pelajarnya IPS, tapi kan sudah tahu, oh mapel ini mah ini, misalnya bahasa Inggris yang dibahasnya ini, bahasa Indonesia yang dibahasnya ini. Saya juga belajar. Nah, jadi saya itu misalnya membimbing 9 orang. Nah, lalu teman saya juga membimbing 9 orang. Jadi kita itu membimbingnya, jadi buat grup kecil gitu ya, grup WA kecil, di mana saya itu hanya membimbing 9 anak, teman saya juga membimbing 9 anak, bisa dilakukan secara daring maupun secara tatap muka. Yang tadinya kan kita itu kalau misalnya home visit itu tersebar gitu nya kemana ya. Nah sekarang misalnya saya Fokus ke 9 orang fokus berarti. 9 orang anak, tapi bukan berarti yang lainnya terabaikan, tapi kan yang lainnya ada yang membimbing gitu. Kalau misalnya ada kesulitan, seperti saya kan kesulitan kalau mengajar bahasa Inggris saya kurang fasih lah ya, kurang baik. Nah kita kerjasama dengan guru bahasa Inggris, lalu juga untuk materi-materinya kan guru bahasa Inggris juga jadi membuat videonya kita share ke grup kecil seperti itu. Berarti karena kita lebih fokus di yang 9 orang itu, untuk siswa yang lainnya mungkin ada evaluasi ngobrol bareng ya dengan guru-guru lain kan? Iya. Hampir dilakukannya di hari apa itu Bu untuk saling di match gitu kan antara siswa yang satu dengan di kelompok lain? Iya, biasanya kita kan ada grup WA ya, grup WA guru. Kita itu setiap hari Sabtu buat laporan, misalnya ketercapaian grup A misalnya ya, seberapa persen, lalu apa saja kendala-kendala dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Tapi bukan berarti saya hanya memegang yang 9 itu, bisa juga nanti kita bergilir gitu ya. Misalnya saya dengan Pak Ahmad, nanti Pak Ahmad di kelompok saya di kelompok Pak Ahmad, supaya tahu kekurangan di grup kelompok ini apa, kelebihan di kelompok ini apa, seperti itu. Kita suka ini seperti kemarin juga, silakan ketercapaian dalam kegiatan pembelajaran, berapa persen yang bisa daring, berapa persen yang tidak bisa, lalu solusinya harus bagaimana itu. Nah, ini untuk sisi substansi ya Bu ya, karena kan pada saat kita memberikan apa ya istilahnya fasilitas kepada anak-anak ya di satu grup itu kan bisa jadi dia ahlinya ahli matematika, sementara ini kan proyeknya proyek 9 mapel. Nah, ini dari sisi substansinya bagaimana nih untuk apakah misalnya ada kendala atau kita diskusi ya pastinya ya dengan mata pelajaran lain. Iya.
Ya, jadi anak-anak itu kan kita satu kelompok anak itu kan sok yang misalnya kita suka emang betul Ibu ada yang pinternya itu menggambar misalnya seperti itu ya. Hmm. Ada juga Bu saya emang nggak bisa menggambar misalnya bikin puisi. Ya silakan kalian berkolaborasi membuat satu produk itu. Jadi kita juga mengakomodir lah kalau misalnya kalau siswa yang tidak bisa menggambar jangan dipaksakan. Tapi ya meskipun seperti itu anak juga harus mau belajar lah ya, mau belajar jangan sampai ya tidak mau belajar. Misalnya seperti yang pintar matematika sok kita dijuruskan ke matematika, tapi anak yang lemah juga kita terus-terusan kita gali potensinya gitu. Jadi harus seimbang lah. Jangan hanya menggambar saja, tapi juga otak kirinya juga harus berkembang Ya. seperti itu. Iya, jadi dari sisi substansi misalnya nih, guru mata pelajaran IPA atau IPS kalau pada saat mereka mau memberikan materi itu ada jadwal tersendiri tapi kan ya Bu ya? Iya, ada. Hmm. Ada jadwalnya. Cuma kalau untuk yang proyek 9 mapel ini biasanya begini. Guru IPA, Bu Ella silakan misalnya buat videonya. Nanti yang bisa di-share ke grup besar. Nanti untuk lebih penjelasannya lagi saya share, misalnya saya yang membimbing 9 kelompok itu saya share ke grup kecil. Ini loh maksudnya seperti lebih dijelaskan lagi gitu. Oke, menarik sekali ini PJBL ini benar-benar ya menggali kolaborasi dan berpikir kritis serta mandiri ya siswa. Ya. Jadi dia lebih bertanggung jawab ya kepada tugasnya masing-masing. Nah, biasanya tuh kan anak kalau udah masuk ke kategori belajar bareng nih, suka ada yang seperti kadang yang pintarnya aja yang bekerja, yang lainnya pada tidak mengerjakan. Nah, di sini bagaimana nih untuk mengelola hal masalah seperti itu? Ya, ada aja Bu. Ada yang Ya. lapor, Ibu jangan udah mau teh abi we. Nah, gitu. Anaknya kan Saya suka ada yang laporan ya, Bu kerja ya? seperti itu. Iya pasti. Iya. Nah, jadi saya itu mensiasatinya seperti ini. Kan proyeknya 1 bulan. Saya kan satu kelompok itu 9 orang. Saya yang saya tangani itu 9 orang. Nah, kalau strateginya seperti ini supaya tidak ada yang anu capek-capek, yang enggak Nah, gitu. Nah, saya itu suka ada pertemuan misalnya setiap hari Rabu kumpul di sekolah, misalnya seperti itu. Kita evaluasi, lalu juga kita kerjakannya bareng-bareng. untuk masa COVID ini gimana, Bu? Nah, biasanya kita kan ada ini ya Pak Ibu, bisa kumpul di sekolah, misalnya 9 orang saja kan kita buat jadwalnya. Jadi ke sekolah itu tidak banyak orang. Lalu selain di sekolah, kita juga datang ke rumahnya, tapi dengan jadi kalau satu kelompok itu rumahnya itu yang berdekatan. Jadi kan kita juga sudah buat peta siswa gitu ya. Mana saja alamat siswa yang di Ganjarsari misalnya dikelompokkan Donasi ya. dengan yang di Ganjarsari, yang di Nagrak misalnya dikelompokkan dengan yang di Nagrak. Jadi yang berdekatan gitu seperti Berarti itu. pengelompokannya juga nggak yang berjauhan ya, dia Ya, yang dekat-dekat tetangga rumah ya. Oke. yang dekat-dekat rumah itu. Jadi dievaluasi setiap minggu itu, oh pengerjaannya sampai sini, minggu depan sampai sini. Selain di banyaknya dengan bersama-sama mengerjakan, ya tentu saja juga ada yang dikerjakan di rumah. Ya di rumah. Jadi sok silakan kerjakan ini bagian ini, jadi dibagi-bagi lah gitu. Supaya tidak misalnya ada yang kerja, ada yang enggak, meskipun ya Nah, ada sajalah anak yang pasti seperti itu ya. pasti Ya. ya. Oke, nah ini dalam proses pembimbingan ya, di sini ada beberapa banyak kegiatan nih, pembimbingan siswa dari ekskul, pramuka ya, luar biasa. Ini di masa COVID, apakah masih dilakukan atau memang bagaimana ini prosesnya? Kalau yang ini yang waktu kegiatan Belum, sebelum COVID ya, waktu COVID. saya aktif di Pramuka itu, lalu juga marching band. Kalau selama COVID yang dikembangkan itu di sekolah kami itu tadinya tidak ada ekstrakurikuler sama sekali tetapi ketika itu saya berpikir bersama teman-teman bagaimana ya supaya kegiatan ekstrakurikuler ini tetap berjalan. Nah, akhirnya kita itu bekerja sama dengan pengurus desa atau pengurus aparat setempat. Misalnya kan di sekolah kami itu ada sanggar pencaksilat ya. Nah, anak-anak kita kerjasama dengan mereka dan anak-anak itu ketika latihan dibuat videonya, misalnya jadi
kearifan budaya lokal lah ya, mengangkat kearifan budaya lokal. Lalu untuk sekarang itu yang dikembangkannya itu mading kelasnya, maksudnya kalau dulu itu mading kelas saya coba-coba, kalau sekarang itu mading digital lah, meskipun kita ya. belajar dan itu juga belum mengakomodir semua siswa. Jadi silakan siapa sajalah yang mau, yang penting potensinya bisa tergali lah anak-anak itu. Betul. Gitu. Jadi dari ekskul yang ada ini mungkin diramu kembali ya, yang bisa di masa COVID ini yang mana mungkin ya. Iya, jadi tidak semua. Tidak semua. Kita juga paling yang dikembangkannya itu ya mading digital, lalu juga kerjasama dengan pemerintah aparat setempat, misalnya ada pencaksilat, dan alhamdulillah ketika latihan mereka itu videonya dikirim ke grup, tapi ya dengan syarat harus protokol kesehatan, akhirnya jangan latihan eskul sampai misalnya ya, terpapar mungkin. Malah jadi terpapar ya. Iya, betul. Nah, ini menarik nih untuk yang koperasi siswa ya, di mana di sini menumbuhkan jiwa entrepreneur ya, koperasi yang dirintis dari menggunakan modal 50.000 terus berkembang menjadi 5 juta. Nah, ini gimana nih ceritanya? Ini Ibu, kan ketika tahun 2014 saya itu kebetulan guru IPS ya, jurusannya ekonomi. Jadi kalau di baik itu waktu di Bojong Picung, waktu di SMP 2 senang dengan koperasi siswa. Nah, saya berpikir kenapa tidak ya di SMP 4 Cikalong Wetan juga mendirikan koperasi. Nah, asalnya itu mereka itu anak-anak itu yuk kita jualan gitu ya. Jualannya itu hanya pensil, penghapus, alat tulis. Ya, tulislah ya seperti itu, digelar aja di meja. Nah, dari situ kita juga anak-anak itu ada yang Bu cina nitip, kan di sana itu banyak yang yang membuat keripik yang seperti itu ya, dititipkan di warung ya, sok silakan. Nah, lama-lama berkembang alhamdulillah sampai kita juga kerjasama dengan sekolah ya, sampai hasilnya itu bisa membeli seperti etalase seperti itu ya, etalase sekolah ya. Itu dari hasil ditabung-tabung sedikit-sedikit, hasilnya bisa beli etalase yang harganya itu hampir 2 juta lah ya. Tapi ya sekarang itu untuk koperasi siswa selama pandemi COVID-19 ini ya boleh dikatakan kalau misalnya ya kurang berkembang lah ya, sebab ya tidak ada pembelinya juga. Jadi tidak dilanjutkan? Dilanjutkan, cuma hanya tidak seperti dulu lah, baik itu dari keuntungannya, lalu juga barang-barang yang dijualnya itu. Oke. Nah, ini mungkin tadi yang dibilang kegiatan literasi yang ini ya, taman baca, atau beda lagi yang ini? Oh, ini beda. Ini di sekolah, ini kegiatan tantangan membaca Bandung Barat. Nah, alhamdulillah Ibu di Kabupaten Bandung Barat juga ada tantangan membaca Bandung Barat, yang kegiatannya itu setiap bulan itu anak-anak itu membuat review, lalu juga membuat video presentasi dan membuat buku. Yang membuat buku antologi karya sekolah. Dan di sekolah kami itu dari pokoknya sudah 3 tahun ke belakang ini mendapat penghargaan dari Bapak Bupati sebagai sekolah inspiratif dalam bidang literasi. Lalu juga pernah mendapat penghargaan dari Gubernur ya. Jawa Barat, ya juga sebagai penghargaan sebagai sekolah inspiratif dalam bidang literasi ini. Ya padahal kan tadinya waktu tahun 2017 ya dari Bapak Gubernur itu yang BJLRC itu ya, padahal ya sekolah kami itu yang tidak ada buku itu. Luar biasa ya, menjadi pembiasaan ya dan berdampak ke karakter positif ya bagi anak-anak sendiri. Iya. Nah, kemudian dari peran aktif nih menjadikan sekolah yang berprestasi ya, ini juga benar-benar tantangan menghadangnya pasti luar biasa nih. Bagaimana nih cara membangunnya? Kalau tantangan itu, misalnya begini, dalam prestasi dalam bidang selain literasi, ada juga dalam bidang adiwiyata seperti itu. Nah, kalau adiwiyata tahun 2019 kita itu dapat penghargaan dari Bupati sebagai sekolah adiwiyata, yang tadinya memang sekolah kita itu gersangnya itu ya luar biasa, karena begini, tanahnya itu kan gunung.
lalu diratakan, dan tanahnya itu pasir semuanya ya. Jadi kan di situ tumbuhannya itu tidak bisa tumbuh lah ya. Nah, kita kerjasama yang ya, begini. Kalau misalnya di daerah lain yang tanahnya subur, kalau mau nanam ya nanam saja ya di tanah. Kalau kita tuh tidak, tanahnya itu harus digali dulu, lalu anak-anak bawa tanah dari rumahnya, tanah yang subur dimasukkan ke situ, lalu dikasih pupuk ya, pupuk kandang seperti itu, baru kita bisa menanam. Jadi memang kalau menurut saya itu perjuangan itu luar biasa lah untuk menjadikan sekolah adiwiyata ini. Meskipun ya masih, ini kan tadinya sekolah itu gersang, sudah mulai hijau ya. lah seperti itu ya. Setiap hari kita itu menyiram, bahkan tidak sungkan-sungkan lah saya sendiri yang baik itu mencabut, selain kerjasama ya dengan guru-guru yang lain yang mencabut rumput atau apa ya seperti itulah. Alhamdulillah. Lalu juga tadi untuk penataan ruangan, ya meskipun masih ini yang penataan ruangan itu, nah ini yang ruangan guru itu pernah diangkat. Ini ruang guru. Ya, ruangan guru itu yang ini ruangan kelas dan ruang guru. Ya, itu sengaja seperti itu kan ya, pakai taplak meja yang seperti itu ya, supaya anak-anak itu betah lah. Dan berarti itu yang semua kelas pakai taplak begini? Iya. Oh, jadi kayak di hotel ya, mereka lebih beda suasana ya. Ya, supaya lebih enak lah kelihatannya. Di masa COVID ini si taplak ini masih terpajang kah? Ya, masih. Berarti ada maintenance rutin ya? Itu biasanya dikerja begini, setiap hari Minggu, hari Sabtu, kan piket itu satu minggu itu 2 kali ya guru-guru itu, tapi membersihkan lingkungan sekolah. Tapi untuk membersihkan lingkungan sekolah, jadi misalnya begini, kalau wali kelas silakan dibantu oleh siswanya, tapi jangan banyak-banyak. Misalnya satu kelas itu 2 atau 3 siswa lah seperti itu. Sekolah rutin gitu. Dan ini yang dijahitkannya itu oleh ini taplak-taplak ini yang menjahitkannya itu juga ya alhamdulillah saya sendiri itu. Wow, ini benar-benar multi talenta nih sahabat Edu nih, Bu Endang ini. Nah, ini Bu, yang ruangan ini sekolahannya tuh berapa luasnya ya? 6.000, sedikit Ibu, cuma 6.000 juga kurang, 6.000 lah, 6.000. Kalau diberinya itu banyak luas, cuma belum bisa dimanfaatkan semua, soalnya tanahnya itu harus diratakan dulu gitu, bergunung-gunung. Luar biasa. Nah, dari sisi menggerakkan literasi tidak hanya di sekolah ya, tetapi juga literasi orang tua nih. Ini bakal kerja keras, daya juangnya itu betul-betul nih. Bagaimana nih prosesnya? Begini, ketika kita menggerakkan literasi sekolah, literasi siswa gitu ya, dan guru ya di sekolah ya, saya itu berpikir tidak mungkin literasi itu bisa berhasil tanpa didukung oleh orang tua siswa atau oleh masyarakat ya. Jadi harus ada kolaborasi lah antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Nah, ketika itu saya berpikir bagaimana jangan siswa saja yang digerakkan atau guru saja, orang tua siswa juga harus digerakkan. Kegiatannya itu mulanya itu sederhana sekali, ketika akan rapat orang tua siswa gitu ya, kita itu beri buku saja di tiap meja itu satu guru satu meja satu buku gitu ya. Nah, sebelum kegiatan rapat, yuk kita membaca buku dulu gitu ya, 15 menit atau 20 menit orang tua itu baca buku. Nah, ternyata ketika ditanya, Ibu bagaimana kalau membaca buku? Ibu geningan resepnya baca buku teh, seperti itu. Ternyata mereka itu suka. Itu bukunya apa itu yang dikasihkan? Bukunya itu yang tipis-tipis lah, kalau yang tebal-tebal takutnya judulnya mereka kan ibu-ibu mah beda tuh, kayak masak kayak gitu. Biasanya memasak, lalu juga kayak budidaya ikan misalnya, lalu juga keterampilan, pokoknya yang bukunya itu seperti itu ya, yang life skill. Dari perpustakaan sekolah atau koleksi pribadi? Waktu mula-mulanya ini dari koleksi pribadi, jadi disilahkan dipinjam dibaca sama orang tua siswa. Dan ketika pulang selesai orang tua siswa itu rapat, banyak orang tua siswa yang meminjam buku. Ibu boleh bukunya dibawa ke rumah. Ternyata mereka
itu tertarik ya, mungkin kita itu jangan berpikir masyarakat Indonesia teh tidak mau baca buku, tidak malas Judging gitu, ya. jangan berpikir seperti itu. Nah mungkin mereka itu tidak membaca itu karena tidak ada buku di rumahnya. Gitu. Betul, Nah, sarana ya pendukungnya. ya, nah ketika mereka itu baca buku, nah lama-lama saya buat tantangan pada orang tua siswa, saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana kita buat tantangan membaca orang tua siswa yang mendaftarnya itu ada 10, kalau sekarang itu ada 15. Mereka itu kegiatannya setiap bulan itu membaca buku, lalu kan bukunya dipinjam ke rumah, dibuat reviewnya, lalu juga presentasi orang tua itu seperti itu. Nah, ini Bahkan orang tua presentasi gitu ke ya sekolah. presentasi di sekolah yang biasanya asalnya 10 orang saja saya dengan orang tua siswa ketika pulang sekolah itu kegiatannya pulang sekolah. Nah lama-lama saya tantang juga, ibu presentasinya jangan di sini, nanti kalau sudah kalau di waktu kegiatan upacara misalnya ya upacara ibu berani tidak presentasi. Oh, di depan Alhamdulillah anak-anak. berani presentasi ya di depan anak-anak, di depan Wow. guru, kita Ada yang undang orang berani. tua siswa itu berani yang 2 orang ketika itu. Nah, lalu juga alhamdulillahnya lalu juga kegiatannya itu orang tua siswa itu selain membaca buku, mereka buat review, tapi ini sebelum kegiatan pandemi ya, kita juga suka mengadakan kegiatan ini literasi wisata. Jadi orang tua siswa yang sudah membaca buku 5 buku misalnya ya 5 bulan, saya ajak jalan-jalan bisa ke Cirata atau juga ini Ada waktu fotonya kegiatan ya. ya waktu ke Purwakarta seperti itu saya ajak jalan-jalan itu. Awalnya memang mereka itu malu-malu dan takutnya itu begini, ketika tantangan membaca ini digulirkan, kenapa tidak ada yang datang? Saya tanya seperti itu, mereka jawabnya seperti ini, ibu sieun cenah maca buku, takut dites. Dites. tapi Kita sama Bu tapi Guru. kata saya tuh begini, ibu saya juga kalau ngajar tuh sudah capek, pulang sekolah capek, sekarang harus membimbing ibu, ngetes ibu, mari bu gitu. Sekarang mah kalau kita ke sekolah selain baca buku, kita mah ngaliwet, seperti itu lah. Dibuat Jadi santai kadang-kadang gitu ya, nggak terlalu santai aja stres. ibu. Betul. Gitu. Akhirnya kalau ke sekolah kita suka ya tidak formal lah ya, santai-santai silaturahmi gitu. Alhamdulillah orang tua juga lama-lama jadi tertarik dan termotivasi. Dan ini dengan adanya tantangan membaca orang tua siswa jadi jembatan juga antara pihak sekolah dengan orang Betul. tua. Jadi kalau misalnya ada masalah di masyarakat, mereka itu memberikan informasi kepada pihak sekolah. Jadi kita juga Cepat cepat ya. tanggap ya. Seperti misalnya ini kan tadi lahirnya proyek kolaborasi yang 9 mapel, 11 mapel. Awalnya itu mereka itu banyak yang curhatnya itu dari kepada orang tua siswa, kepada peserta tantangan, dan mereka juga mengkomunikasikannya kepada pihak sekolah seperti itu. Alhamdulillah lah banyak manfaatnya. Berarti agenda kumpulnya itu seminggu sekali atau bagaimana? Kalau untuk review buku, presentasi buku itu sebulan sekali, akan tetapi kita juga silakan kalau mau pinjam buku boleh setiap saat lah gitu. Yang penting sebulan sekali kita itu kumpul di sekolah gitu. Luar biasa. Kebanyakan ibu-ibu tapi ini ya. Ibu-ibu, ada Bapak komite, cuma jarang beliau itu Bapak komite juga support di luar biasa, cuma kan kalau Bapak-bapak kerja. Betul. Jadi yang lebih eksis tuh ibu-ibu benar ya ke sekolah itu. Ya. Nah ini di bidang literasi lain nih ya, yang berupa bazar buku murah ya. Nah ini proses kerjasama dengan pihak swastanya ini dijual dengan harga 5.000 sampai 10.000 dengan mana saja nih? Nah ini, ketika saya ini waktu kegiatan bazar buku murah ya, ketika itu kan saya berpikir, janganlah kita itu menganggap masyarakat Indonesia itu tidak mau baca, tapi kita juga harus cari solusinya bagaimana supaya mereka mau baca. Dan ternyata ketika kita pinjamkan buku, mereka itu juga mau membaca ya. Ketika itu saya berpikir bagaimana kalau di sekolah itu diadakan bazar buku murah, harganya itu 5.000 sampai 10.000 saja.
ini tadinya itu 200 buku juga sudah lumayan lah katanya seperti itu. Akan tetapi alhamdulillah ketika itu ada 1.000 buku lebih yang kita jual kepada masyarakat. Iya, 1.000 buku yang kita undang itu bukan hanya pihak sekolah warga sekolah saja, tapi ada juga SD-SD sekitar dan juga warga sekitar. Nah, ini kerjasamanya itu dengan toko-toko buku yang ada di Palasari. Saya itu kan alhamdulillah Palasari, ya benar-benar. Banyak ya, ada kenalan lah ya. Lalu juga dengan percetakan waktu itu lalu ketika di Braga, di Jalan Braga itu kan suka ada pameran buku. Ya, pameran buku. Nah, saya kerjasama dengan beberapa toko buku supaya bukunya itu dijual di sekolah. Dan alhamdulillah harganya itu hanya 5.000 sampai 10.000 saja. Bahkan anak-anak yang tidak beli tadinya kan ya mungkin kalau di daerah pedesaan uang 5.000 juga ya kalau bisa dikatakan mahal ya, apalagi 10.000 itu habis. Ya habis, semuanya habis alhamdulillah. Nah, kita juga berarti semangat ya membacanya ya. Kredit lah ya, secara maksudnya bolehlah ambil saja dulu bukunya, nanti dicatat oleh wali kelas, nanti bayarnya boleh dicicil. Kita sampai seperti itu. Jadi ya tujuannya supaya anak-anak itu memiliki buku, orang tua juga memiliki buku dan menggerakkan literasi masyarakat itu. Luar biasa. Nah, ini ada Pak Idris. Nah, ini Widya Iswara, keren nih ya, menulisnya luar biasa. Antologi puisi, ini karya Ibu sebagai editor atau bagaimana ini? Ini karya guru dan siswa di SMP Negeri 4 Cikalong Wetan. Dan siswa juga ya? Ya, ada siswa, ada bapak komitenya juga, kita masukkan ke situ. Saya yang editornya. Nah, ini yang mengetiknya itu anak-anak yang ikut ekstrakurikuler mading tadi kita libatkan. Jadi kan anak-anak itu begini, mereka buat puisi tapi tidak punya mesin tik, tidak punya HP, biarin saja lah, penting mah bikin aja, itu sudah luar biasa. Nah, saya kerjasama juga dengan guru bahasa Indonesia, dengan para pembimbing yang lainnya. Kan banyak ya puisi-puisi karya siswa itu diketik satu-satu, lalu saya editornya. Alhamdulillah lahir buku ini. Ada juga pengawasnya juga ada. Bapak pengawas juga ikut serta menulis, Bapak kepala sekolah. Berapa karya nih yang masuk ke sini? Banyak sekali, Ibu, ini. Tebal berarti bukunya? Ya, tebal. Sampai berapa ratus, Bu? 100 lebih lah. Ini bukunya nanti ada di sekolah. Nggak ada di sini ya. Ini buku antologi ini buku yang ketiga di sekolah kita. Jadi setiap tahun itu kita menghasilkan satu buku antologi. Dan untuk ISBN-nya sendiri ini dari mana, Bu? Untuk buku ISBN-nya, kalau awal-awal waktu kegiatan waktu menerbitkan buku, untuk itu yang bayarnya itu terus terang saja itu dari saya pribadi, Bu. Tapi sekarang itu kemarin itu saya ajukan dari dana BOS, alhamdulillah. Sudah bisa masuk ya. Saya juga sedang mendorong teman-teman supaya supaya membuat satu, kaman kan antologi bosan atau antologi terus, jadi satu guru satu karya buku itu. Luar biasa. Sudah ada karyanya? Kalau draftnya sudah mulai ada, cuma sok aja terus menulis gitu ya. Kalau misalnya tidak terpenuhi, misalnya satu guru satu buku, biarlah satu buku itu dua guru, empat orang ya. Ya, jangan antologi terus lah. Kalau antologi mah kan sudah beberapa tahun ini antologi terus. Kita dorong satu buku satu karya satu guru gitu. Wow, luar biasa ini. Ngobrolnya kayaknya jadi lebih dari 1 jam nih sepertinya. Nah, Ibu, di sana juga ada SMA terbuka, Ibu. SMA terbuka, kita menginduknya ke SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Ini berdirinya itu tahun 2016-2017 ini ya. Kenapa waktu itu kita mendirikan SMA terbuka, kan anak-anak SMP Negeri 4 Cikalong Wetan itu angkatan pertama itu yang melanjutkan pendidikan ke sekolah SMA itu bisa dihitung dengan jari. Ya, sedikit sekali. Ketika saya datang, kenapa
tidak melanjutkan sekolah. Alasannya memang jauh. Yang pertama itu kalau ke Cikalongwetan saja ojeknya itu 25.000 satu kali balikan. Kalau pulang pergi kan Jalan. 50.000. Iya, satu kali pulang pergi bisa 50. Ke Purwakarta juga sama jauh. Nah, ketika itu kami berpikir kenapa tidak ya di sini itu mengadakan SMA terbuka supaya bisa menyerap anak-anak yang putus sekolah dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah mengeluarkan 2 angkatan dan jumlah siswanya juga dari tahun-tahun ke tahun itu semakin banyak lah. Kita juga tidak mengharuskan gitu ya anak-anak itu harus masuk ke SMA terbuka, tidak. Jadi sebelum masuk ke SMA terbuka silahkan kalian daftar dulu ke sekolah-sekolah, mau ke Purwakarta, mau ke Cikalong, jadi jangan dulu ke sini gitu ya, silahkan kemana. Akan tetapi anak-anak itu kebanyakan memilih langsung ke SMA terbuka sekarang itu. Oh, udah ada itu, langsung ya. iya. Nah, ini kegiatan yang lain nih ya di TBM. Awal berdirinya TBM sendiri nih apa nih yang mengide? Oh iya, Jadi taman bacaan. Ya, taman bacaan. Iya, awalnya begini kan di rumah itu kan banyak buku ya, banyak sekali buku di rumah itu. Nah, saya membuatlah perpustakaan rumah disimpan aja di rumah. Lalu juga saya sering kan tetangga-tetangga di sini banyak. Ibu pinjam dong bukunya, ya sok silakan pinjam boleh silakan. Mau pinjam buku apa saja boleh. Datang ke perpustakaan, lama-lama. Nah, kenapa tidak ya saya itu kan kalau misalnya bersedekah secara materi lah mungkin tidak seberapa lalu bisa habis seketika mungkin ya. Nah, kita sedekahkan sajalah buku-buku yang kita punya dengan dengan meminjamkannya kepada masyarakat sekitar. Itu awal mulanya itu lalu ya alhamdulillah sekarang ketika saya itu dapat hadiah ESA kan itu kan 20 juta ya. Kalau menurut saya itu luar biasa sekali. Nah, saya sudah aja lah kita renovasi bangunannya. Asalnya itu saung kita renovasi bangunan. Ini berarti taman bacaan di rumah ya. Di rumah di atas garasi itu. Nah, kita renovasi alhamdulillah seperti ini. Tapi sekarang juga ini foto yang tahun yang lalu. Nah, ini di mana anak-anak bisa belajar misalnya ya, bisa kumpul di situ untuk meminjam buku. Lalu selain oleh anak-anak juga suka dipakai juga ini kegiatan-kegiatan oleh pemuda seperti itu. Nah, kegiatannya iya, tapi untuk selama pandemi juga pernah tahun kemarin itu dipakai belajar oleh anak-anak SD. Jadi ketika ada kan guru itu suka kunjungan ke siswa, guru SD itu ya silakan saja dipakai TBM-nya. Kalau itu kegiatan, tapi kalau tahun 2001 itu kan COVID itu semakin banyak sekali. Kita khususkan saja untuk lingkungan sekitar rumah. Akan tetapi daerah saya itu kan bisa dikatakan zona hitam karena dekat rumah sakit umum daerah. Situasinya itu kemarin itu benar-benar sangat mencekam ya. Untuk sekarang itu kita tutup saja dulu ya, ini untuk keamanan masyarakat juga. Betul. Akan tetapi kita juga suka memberikanlah penyuluhan buat anak-anak sekitar, lalu juga masyarakat sekitar. Kalau ini seperti itu kan, seperti pembagian masker, pembagian sanitizer juga buat anak-anak, kita sering bagikan, lalu juga pembagian susu gratis yang seperti itu. Nah, alhamdulillah lah tujuannya ya meskipun hanya sedikit ya yang diberikan, yang mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif lah buat masyarakat sekitar, untuk buat anak-anak khususnya ya. Luar biasa. Berarti ini anak-anaknya dari TK ya, SD sepertinya ya? Ya, TK, SD, SMA juga suka ke situ. Berarti koleksi bukunya udah sampai berapa nih? Kalau ditulis sama ada sekitar 1000-an lah, kan suka dicatatnya, tapi banyak juga yang hilang itu. Kan tidak kembali lagi. Ada yang kan tutup TBM itu. Akan tetapi anak-anak itu kadang-kadang ada yang masuk, padahal kan kita tidak dikunci ya, kadang dibuka. Penjaganya kan tidak ada teknurul, cuma untuk sekarang ini ya berhenti dulu, berhenti untuk sementara lah ya.
Kadang-kadang anak-anak itu masuk aja ke dalam, ya bu pinjam ini, ya sok aja, sok aja. Kadang-kadang tidak kembali lagi, ya biarin tidak apa-apa lah. Iya. Luar biasa. Semangat membaca anak-anak ya, kelihatan sekali mereka berantusias ya dalam kegiatan membaca ya, tidak harus disuruh gitu kan. Nah, kemudian ini ada mimpi nih ya, sepertinya mimpinya masih banyak nih yang memang luar biasa juga nih sahabat Edu. Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran itu memang butuh proses ya Bu ya, tidak bisa kita ya terus-terusan, terus-terusan tanpa berhenti ya, terus belajar. Nah, apa sebenarnya yang mimpi ini akhirnya terus gitu Ibu terus berpikir keras untuk menggali, mencetak ataupun apa inovasi-inovasi yang memang luar biasa ini. Saya sampai wow, keren banget Ibu. Sehingga akhirnya menghasilkan dampak ya tentunya ya, dampak kegiatan tidak hanya bagi sekolah juga kepada anak-anak didik kita ya. Bisa disampaikan sebelum masuk ke modul hidup. Ini yang melatar belakangi kenapa sih terus-terusan gitu ya kita itu bermimpi lagi seperti itu ya. Sederhana sekali sih Ibu, saya inginlah memberikan yang terbaik ya, baik-baik itu bagi lingkungan sekolah di mana saya bekerja, lalu juga di lingkungan tempat saya tinggal. Nah, salah satu mimpinya ya kalau di sekolah kita inginlah sekolah itu terus-terusannya berinovasi, lebih berprestasi lagi. Kalau di lingkungan rumah, ya saya juga punya mimpi, mudah-mudahan bisa terkabul. Saya ingin mendirikan pendidikan anak usia dini, yang mudah-mudahan ini bisa terwujud. Semoga ya, Sebenarnya ini tetangga-tetangga juga sudah pada bertanya, Ibu kapan mau buat? Tapi saya takutnya itu kan harus betul-betul lah ya protokol kesehatan kalau di masa pandemi ini. Ya mudah-mudahan lah tahun depan. Tadinya mau bisa tercapai ya Bu ya. Ya, kita sedang kalau fasilitas-fasilitasnya ya insya Allah kita terus berproses ya untuk melengkapi lah sarana-sarananya, tapi belum bisa terwujud lah itu. Mudah-mudahan bisa terwujud, ya mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir lah supaya segera bisa berakhir. Ya betul. Ini luar Terus biasa. saya juga ingin ya kalau di sekolah ya saya ingin terus menggali potensi anak-anak itu. Saya suka ingat ya ibu saya itu suka bilang begini. Kalau Neng mah cenah geus pastinya Neng mah dina paitnya juga sudah pastilah jadi guru misalnya kalau karirnya tidak meningkat sudah pasti itu mah insya Allah sebenarnya. Tapi kalau anak-anak mah belum tentu mereka itu menjadi apa masa depannya. Nah, makanya harus terus dibantu supaya anak-anak itu bisa menemukan kehidupannya di masa yang akan datang, bisa meraih cita-citanya. Itu ya. Kadang-kadang kata-kata ibu saya itu suka terpikir ya kasihan sekali anak-anak itu. Betul. Harus kita terus dorong untuk meraih cita-citanya yang mudah-mudahan ya mereka itu lebih baik dari diri kita itu. Dan itu yang mendorong kata kunci dari hidup Ibu sendiri ya, bahwa hidup itu hanya satu kali dan jangan sia-siakan, teruslah berbuat baik. Ya. Luar biasa, sahabat Edu, kita berada di penghujung acara Tantangan Menghadang Pejuang Melalang. Kita begitu banyak orang-orang di luar sana yang memiliki kekurangan, keterbatasan, apalagi dengan masa COVID ini. Semoga dengan cerita ataupun obrolan singkat ini dengan Ibu Endang menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sekali Ibu sudah hadir di sini. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Luar biasa, luar biasa. Mungkin sebelum kita menutup, saya hanya minta 3 kata, cukup 3 kata saja, mengenai guru inspiratif itu seperti apa? Menurut guru inspiratif? Guru inspiratif. Tidak putus asa, tetap berkreasi, tetap semangat. Yes, luar biasa ya. Dan itu menjadi moto kita ya, bahwa kita harus tetap berjuang demi anak-anak didik kita. Amin. Terima kasih sekali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edu, demikianlah acara kita hari ini. Tantangan menghadang, pejuang melanglang. Terus berjuang untuk menciptakan generasi emas
di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.